Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Hanan. Saya dari kelas C dan saya akan mempresentasikan sistem unit. Apa itu sistem unit? Sistem unit itu adalah merupakan bagian utama atau penting dalam komputer. Ini berfungsi sebagai pusat pengelolaan data dan pengendalian seluruh komponen yang ada pada komputer. Adapun komponen-komponen tersebut adalah motherboard, CPU atau Central Processing Unit, ada RAM atau Random Access Memory. Motherboard itu adalah merupakan papan sirkuit utama yang menghubungkan suatu komponen, menyediakan slot dan konektor untuk komponen seperti CPU, RAM, dan kartu grafis. Lalu ada CPU. CPU adalah Central Processing Unit atau otak komputer, memproses instruksi data, menjalankan program dan melakukan operasi matematika. Lalu ada RAM atau Random Access Memory. Memori utama komputer menyimpan data yang sedang digunakan oleh program, memungkinkan akses cepat dan pengelolaan data yang cepat. Adapun fungsi-fungsi dan peran sistem unit itu adalah pengelolaan data, pengendalian komponen, dan penyimpanan data. Pengelolaan data adalah menerima input dan memproses data, menghasilkan output sesuai instruksi program. Pengendalian komponen mengkoordinasikan dan mengendalikan kerja semua komponen komputer seperti monitor, keyboard, dan mouse. Penyimpanan data itu menyediakan ruang penyimpanan untuk program, data, dan sistem operasi. Jenis-jenis sistem unit yaitu the desktop, laptop, dan server. Sistem unit yang direncanakan untuk penggunaan statis biasanya ditempatkan di meja kerja, itu adalah desktop. Lalu ada laptop, sistem unit yang portable dan mudah untuk dibawa kemana saja, terintegrasi dengan layar keyboard dan touchpad. Lalu ada server, sistem unit yang dirancang untuk melayani banyak pengguna dan aplikasi secara bersamaan, biasanya memiliki kapasitas penyimpanan dan prosesor yang lebih besar. Lalu cara pemeliharaan dan perawatan sistem unit ini adalah pembersihan. Pembersihan itu membersihkan debu dan kotoran secara berkala untuk mencegah kerusakan. Lalu ada pengecekan, memeriksa kondisi komponen secara berkala seperti CPU, RAM, dan hard drive. Pembaruan, memperbarui sistem operasi dan drive perangkat untuk meningkatkan kinerja dan keamanan. Lalu perawatan, melakukan backup data secara rutin, menghindari suhu ekstrim, dan menggunakan perangkat lain pelindung listrik. Pengembangan teknologi sistem unit, perkembangan chipset, meningkatkan kecepatan dan efisien prosesor dan chipset. Penyimpanan data, teknologi penyimpanan yang lebih cepat dan berkapasitas besar seperti SSD dan NVMe. Lalu ada konektivitas, kecepatan internet yang lebih tinggi, standar koneksi nirkabel yang lebih baru, dan dukungan untuk port modern. Dan yang terakhir ada keamanan, peningkatan fitur keamanan seperti encrypt data, autentikasi multifaktor, dan perlindungan terhadap malware. Lalu ada jenis-jenis sistem unit yaitu desktop, laptop, dan tablet. Desktop itu komputer desktop memiliki ukuran besar dan biasanya digunakan di rumah atau ruang kantor. Laptop memiliki ukuran yang lebih kecil dan mudah dibawa. Lalu ada tablet. Tablet memiliki layar sentuh dan digunakan untuk berbagai keperluan seperti browsing internet dan bermain game. Lalu ada proses pengelolaan data, yaitu input data dimasukkan ke komputer melalui perangkat input seperti keyboard dan mouse.
Proses CPU memproses data dan pengubahan menjadi informasi. Lalu ada output, informasi yang telah diproses ditampilkan melalui perangkat output seperti monitor dan printer. Pemilihan sistem yang tepat. Lalu kebutuhan. Ketentuan kebutuhan penggunaan komputer seperti pekerjaan, hiburan, atau game. Anggaran. Sesuai pilihan komputer dengan anggaran yang tersedia. Lalu spesifikasi, pemilihan spesifikasi komputer yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran. Pemeliharaan lalu ada penyimpanan sekunder seperti HDD dan SSD. HDD itu adalah hard disk drive menggunakan ringan magnetik, merupakan berputar untuk menyimpan data. Lebih murah, kapasitas penyimpanan besar, kecepatan dan akses lebih lambat. Lalu ada SSD. SSD itu adalah solid state drive, penggunaan chip memori flash untuk penyimpanan data. Lebih mahal, kapasitas penyimpanan lebih kecil, kecepatan akses lebih cepat. Lalu ada kartu grafis. Kartu grafis itu seperti VGA, memori video, proses grafis, dan output. Ada casing dan suplai daya. Casing, bodi komputer yang melindungi komponen internal dan kerusakan. Suplai daya memberikan energi listrik ke semua komponen sistem unit. Lalu ada kesimpulan dan rekomendasi dari saya. Lalu komponen penting, pemeliharaan adalah peningkatan. Dan ini adalah poin-poin penting tentang pentingnya sistem unit, yaitu konsistensi dalam pengukuran. Sistem unit memberikan standar yang jelas untuk pengukuran sebagai besar fisik sehingga hasil pengukuran menjadi konsisten dan dapat diandalkan. Lalu ada komunikatif yang efektif. Dengan penggunaan sistem unit yang sama, ilmuwan, insinyur, dan profesional dan berbagai bidang dapat berkomunikasi secara efektif tanpa kebingungan mengenai ukuran atau skala yang digunakan. Lalu ada sistem internasional. Sistem ini sistem unit SI memfasilitasi kolaborasi global dan sains, teknologi, dan perdagangan, memungkinkan peraturan data dan informasi yang lebih lancar. Lalu ada pengukuran kesalahan. Menggunakan sistem unit dan konsisten membantu pengukuran kesalahan dan perhitungan dan konversi yang sangat penting dalam penelitian dan aplikasi praktis. Akurasi dan pengendalian data. Menggunakan pengukuran yang dilakukan dengan sistem unit standar lebih akurat sehingga hasilnya lebih dapat dipercaya dalam analisis dan pengambilan keputusan. Lalu ada pendidikan dan pembelajaran tentang sistem unit. Memahami sistem unit adalah dasar bagi pendidikan dan ilmu sains dan matematika, membantu siswa memahami konsep-konsep penting dalam pengukuran dan analisis inovasi yang berkembang teknologi. Aplikasi dalam berbagai bidang. Sistem unit digunakan dalam berbagai disiplin ilmu termasuk fisika, kimia, biologi, teknik, dan ekonomi, menunjukkan fleksibilitas yang relevansi. Dengan memahami pentingnya sistem unit, kita dapat menghargai peran dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Kesimpulan dari saya adalah dari penggunaan sistem unit adalah bahwa mereka memungkinkan konsentrasi pemahaman yang lebih baik dalam pengukuran, komunikasi data ilmiah, serta penerapan dalam berbagai bidang seperti fisika, teknik, dan pandangan perdagangan.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.